Video ini dibuat sebagai bentuk perenungan dan penyadaran diri. Segala isi di dalamnya bukan ajaran mutlak, bukan kebenaran tunggal, melainkan undangan untuk menyelami rasa dan menemukan kembali kesadaran terdalam di dalam diri masing-masing. Setiap pengalaman batin bersifat personal. Jika ada bagian yang tidak sesuai dengan kondisi Anda, mohon untuk dilewati dengan bijaksana. Membaca peristiwa dari sudut kesadaran, makna, dan jaringan takdir. Dalam hidup, tak satu pun peristiwa benar-benar berdiri sendiri. Apa yang kita alami hari ini adalah kelanjutan dari gelombang halus yang mungkin sudah dimulai sejak lama. Entah dari pikiran kita, rasa batin, hubungan dengan orang lain, atau bahkan getaran kolektif semesta. Sebagian orang melihat hidup sebagai kebetulan, namun bagi mereka yang menyadari, setiap peristiwa menyimpan tanda, arah, dan makna. Dengan kesadaran, kita bisa membaca lebih dari sekedar kejadian. Kita membaca jalan pulang kepada jiwa kita sendiri. Video ini tidak hanya membahas peristiwa sebagai fenomena luar, tapi juga membuka pemahaman bahwa setiap peristiwa adalah pesan tersembunyi dari kehidupan kepada kesadaran kita. Peristiwa bukan hanya sekedar kejadian. Cerita pendek dompet yang hilang. Suatu pagi, Pak Raka hendak berangkat kerja. Seperti biasa, ia sarapan cepat, mengambil tas, dan bergegas ke halte. Tapi pagi itu berbeda. Setibanya di halte, ia sadar dompetnya hilang. Ia panik, sudah hampir terlambat. Uang tidak ada, dan semua kartu penting ada di dompet itu. Hari itu rasanya kacau. Ia pulang dengan langkah lesu, mencoba mengingat-ingat, dan akhirnya menemukan dompet itu terselip di celah sofa. Ia tertawa sendiri. Perasaan tadi seperti gempa kecil di hati. Tapi saat ia tenang, ia sadar selama ini terlalu tergesa-gesa. Ia jarang mengecek ulang, jarang hadir penuh dalam rutinitasnya. Hidup penuh peristiwa. Hidup kita setiap hari penuh peristiwa. Bangun kesiangan, ketemu teman lama, ditelepon atasan, kehilangan barang, tertawa dengan anak, atau hanya melihat langit cerah. Kadang besar, kadang kecil, tapi semua peristiwa punya makna kalau kita mau melihatnya dengan hati terbuka. Sayangnya, banyak orang menjalani hari hanya sebagai rutinitas. Peristiwa datang dan pergi, tapi tidak pernah benar-benar disadari. Padahal, kalau kita lebih tenang dan hadir, setiap peristiwa bisa menjadi pesan yang membantu kita mengenali diri, memperbaiki sikap, atau bahkan mengubah arah hidup. Peristiwa bukan sekedar kebetulan. Kita sering bilang, kebetulan aja, atau cuma sial hari ini. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap kejadian, sekecil apapun, punya latar belakang, punya arah, dan seringkali terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Contohnya, ketika kita telat berangkat dan ternyata terhindar dari kecelakaan, ketika gagal bertemu seseorang, tapi justru bertemu orang lain yang membawa kabar baik, atau saat kita merasa terpuruk, tapi dari situlah kita menemukan kekuatan baru. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah cara hidup berbicara kepada kita. Dengan kesadaran, kita bisa melihat lebih dalam. Kesadaran bukan sekedar tahu. Kesadaran adalah hadir, yaitu benar-benar ada di saat ini.
tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan bisa bertanya, apa makna dari kejadian ini? Apa yang bisa saya pelajari? Mengapa hal ini muncul di hidup saya sekarang? Orang yang sadar bisa melihat peristiwa bukan hanya sebagai kejadian, tapi sebagai petunjuk arah. Ia tidak terjebak dalam marah atau senang yang berlebihan, tapi bisa melihat apa yang sedang terjadi di balik peristiwa. Kesimpulannya adalah peristiwa dalam hidup kita bukan sekadar datang dan pergi. Ia bukan hanya kejadian kosong, tapi cermin, pesan, dan peluang untuk bertumbuh. Dengan kesadaran, kita bisa melihat bahwa peristiwa tidak terjadi begitu saja. Ada makna dan pelajaran di dalamnya. Kesadaran kita menentukan seberapa dalam kita bisa memahaminya. Peristiwa adalah bahasa kehidupan, dan kesadaran adalah kemampuan untuk membaca bahasanya. Unsur-unsur pembentuk peristiwa. Cerita pendek, sepatu yang robek. Sore itu, Dina baru pulang dari tempat kerja. Di tengah jalan, sepatu favoritnya tiba-tiba robek. Ia merasa kesal, padahal baru beli 3 bulan lalu, gumamnya. Tapi ketika ia duduk sejenak di halte, mencoba menenangkan diri, pikirannya mulai terbuka. Ia teringat, belakangan ini ia memang terlalu terburu-buru, berjalan cepat, sering hujan-hujanan, dan jarang merawat barang miliknya. Sepatu itu robek, ya karena sudah waktunya. Tapi itu juga tanda bahwa ia perlu lebih memperhatikan ritme hidupnya. Hari itu Dina belajar satu hal kecil, yaitu peristiwa terjadi bukan tiba-tiba. Ada sebab, ada tanda, ada arah. Peristiwa terjadi bukan tanpa sebab. Setiap peristiwa yang kita alami, baik yang menyenangkan, menyakitkan, membingungkan, atau mengejutkan, tidak pernah benar-benar muncul begitu saja. Selalu ada unsur yang menyusunnya, seperti air yang mendidih karena panas, atau benih yang tumbuh karena air dan tanah. Peristiwa pun terbentuk karena gabungan unsur yang bekerja secara halus maupun nyata. Inilah beberapa unsur pembentuk peristiwa. Pertama, waktu. Setiap peristiwa terjadi pada waktunya. Tidak semua hal bisa dipaksa datang lebih cepat atau ditahan lebih lama. Ada peristiwa yang muncul karena memang sudah saatnya. Contohnya, kita bertemu seseorang pada waktu yang sangat pas, bukan karena kita rencanakan, tapi karena semesta sedang mempertemukan kita. Kedua, ruang atau lingkungan dan keadaan sekitar. Tempat di mana kita berada, suasana, keadaan sekitar, semua itu juga membentuk peristiwa. Misalnya, seseorang yang sering berada di lingkungan penuh tekanan bisa lebih mudah terpancing emosi dan akhirnya mengalami konflik demi konflik. Ruang bisa berarti lokasi fisik, tapi juga bisa berarti suasana batin, energi lingkungan, dan getaran tempat. Ketiga, pikiran. Pikiran kita sangat kuat. Ia bisa membuka jalan atau justru mengundang peristiwa yang sulit. Ketika seseorang terus berpikir negatif, seperti "saya pasti gagal, saya tidak sanggup", maka hidupnya cenderung menarik pengalaman yang sesuai dengan pikirannya. Pikiran adalah semacam pemancar gelombang yang bisa menarik kejadian sefrekuensi. Keempat, rasa atau getaran batin. Kadang kita merasa tidak enak tanpa sebab.
atau tiba-tiba merasa lapang dan tenang. Perasaan itu bukan tanpa makna. Rasa adalah penanda halus dari arah peristiwa. Saat kita merasa gelisah terhadap suatu rencana, bisa jadi itu peringatan dari dalam bahwa jalannya belum tepat. Sebaliknya, rasa yang nyaman dan tenang kadang menjadi petunjuk bahwa kita sedang berada di jalur yang sesuai. Kelima, takdir jiwa. Setiap orang membawa jalur jiwanya sendiri. Ada hal-hal tertentu yang memang ditakdirkan hadir dalam hidup kita, tapi cara kita menghadapinya melalui kesadaran akan menentukan apakah itu menjadi beban atau berkah. Takdir seperti benih yang sudah tertanam. Tumbuhnya akan tergantung pada bagaimana kita merawat tanah dan cuacanya. Gabungan unsur ini menjadi satu peristiwa. Misalnya, seorang guru bisa tiba-tiba bertemu mantan muridnya di tempat yang jauh, tapi di balik itu ada banyak unsur yang tergabung di dalamnya, yaitu pertama, waktu yang pas, yaitu kebetulan ia datang hari itu. Kedua, tempat yang sama. Ketiga, dorongan hati untuk keluar rumah. Keempat, pikiran yang ingin bernostalgia. Kelima, garis takdir yang pernah menyatukan keduanya. Kesimpulannya adalah peristiwa tidak berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh waktu, ruang, pikiran, rasa, dan takdir. Dengan memahami unsur-unsur ini, maka kita bisa lebih bijak saat peristiwa datang. Tidak mudah menyalahkan diri sendiri atau orang lain, menjadi lebih peka terhadap arah yang sedang dibawa oleh hidup. Peristiwa adalah hasil kerjasama dari banyak hal yang tidak selalu terlihat, tapi bisa kita pahami jika kita cukup tenang untuk memperhatikan keterhubungan peristiwa. Cerita pendek, Hujan dan Payung. Pagi itu, Arif memutuskan untuk membawa payung. Meskipun langit terlihat cerah, teman-temannya tertawa kecil. Langit biru, kok bawa payung? Arif hanya tersenyum, tak menjawab. Siang harinya, hujan turun sangat deras. Banyak orang basah kuyup, termasuk teman-temannya. Tapi Arif tenang. Ia tak menyangka hujan akan datang. Tapi ia merasa sejak pagi ada sesuatu yang mendorongnya untuk membawa payung. Saat malam tiba, ia berpikir ternyata satu keputusan kecil membawa payung terkait dengan begitu banyak hal. Dengan cuaca, dengan rasa hatiku tadi pagi, bahkan dengan keadaan orang lain. Ia mulai sadar tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa saling terhubung. Banyak orang menganggap bahwa setiap peristiwa berdiri sendiri. Bangun kesiangan, bertengkar, bertemu seseorang, mendapatkan kabar baik, seolah semuanya acak dan tak berkaitan. Tapi bila diperhatikan lebih dalam, peristiwa-peristiwa itu saling berhubungan, membentuk jalinan halus yang tidak selalu tampak. Seperti benang halus yang dijahit menjadi satu kain besar. Peristiwa dalam hidup kita saling kait, saling dorong, saling isi. Bagaimana peristiwa saling terkait? Pertama, peristiwa hari ini terhubung dengan hari kemarin. Apa yang kita alami hari ini mungkin hasil dari sikap, keputusan, atau kejadian kemarin. Sebuah konflik hari ini bisa berakar dari ucapan yang tak selesai di hari sebelumnya. Hidup berjalan seperti rantai. Satu peristiwa membuka jalan bagi yang lain. Kedua, peristiwa kita bisa menyentuh peristiwa orang lain. Saat kita marah di rumah,
Bisa jadi suasana rumah jadi tegang, lalu pasangan kita terbawa suasana ke tempat kerja, hingga orang lain ikut terdampak saat kita menolong orang di jalan. Orang itu menjadi tenang, lalu ia bersikap baik kepada anaknya, dan anak itu tumbuh dengan rasa hangat. Satu tindakan kita bisa jadi awal dari banyak peristiwa lain yang tak kita lihat. Ketiga, peristiwa orang lain bisa menggerakkan peristiwa kita. Kadang kita tidak paham mengapa sesuatu terjadi pada kita, tapi ternyata itu berasal dari getaran, keputusan, atau tindakan orang lain. Seperti daun yang bergerak karena angin dari jauh. Kita pun kadang mengalami peristiwa karena efek dari orang lain. Contohnya, bos yang sedang punya masalah rumah tangga bisa tiba-tiba bersikap keras pada bawahan. Teman yang tiba-tiba menghubungi kita karena tergerak oleh mimpi semalam. Keempat, kita hidup dalam jaringan kesadaran. Semua kesadaran manusia sebenarnya saling terhubung, walau tidak terlihat. Dalam dunia batin, kita seperti hidup di jaring halus yang saling memantulkan energi. Pikiran kolektif bisa mempengaruhi suasana umum, seperti suasana takut, cemas, damai, atau penuh harapan. Getaran dari satu kelompok bisa menjalar ke kelompok lain. Peristiwa di satu tempat bisa memicu perubahan di tempat lain, meskipun tidak bersentuhan langsung. Kesadaran membaca keterhubungan ini. Orang yang hidup dengan kesadaran akan mulai merasakan bahwa hidup tidak benar-benar terpisah-pisah. Apa yang ia alami hari ini bukan sepenuhnya tentang aku, tapi tentang kita. Ia menjadi lebih lembut, bijak, dan berhati-hati dalam bersikap. Kesimpulannya adalah peristiwa adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Tidak ada yang berdiri sendiri. Satu peristiwa kecil bisa menjadi awal gelombang besar, baik atau buruk. Dengan menyadari bahwa peristiwa hari ini terhubung dengan kemarin dan esok, apa yang kita lakukan berdampak pada orang lain, dan apa yang kita alami bisa jadi berasal dari getaran orang lain. Maka kita bisa menjadi lebih waspada, penuh tanggung jawab, dan tidak mudah menghakimi. Kesadaran membuat kita berhenti memisahkan dan mulai memahami bahwa hidup adalah satu kesatuan peristiwa yang saling melengkapi. 3 lapisan peristiwa, yaitu individu, kolektif, dan global. Cerita pendek tentang lilin di tengah gelap. Suatu malam, listrik padam di kampung kecil. Semua rumah gelap gulita. Bayu, seorang pemuda, menyalakan lilin di ruang tamunya. Cahayanya kecil, tapi cukup menerangi sekitar. Tak lama, tetangga sebelah melihat cahaya dari jendela Bayu, lalu ikut menyalakan lilin di rumahnya. Warga lain pun melakukan hal yang sama. Tak sampai 1 jam, lorong kampung itu penuh cahaya dari lilin-lilin kecil di setiap rumah. Bayu tersenyum. Ia tidak berniat menerangi kampung. Ia hanya ingin melihat jelas di rumahnya. Tapi ternyata peristiwa kecil yang ia lakukan berdampak lebih luas. Peristiwa terjadi dalam 3 lapisan. Tidak semua peristiwa memiliki ruang pengaruh yang sama. Ada yang hanya berdampak pada satu orang, ada yang menjalar ke sekelompok orang, dan ada pula yang menggetarkan dunia. Dalam kesadaran yang jernih, kita bisa mengenali bahwa peristiwa memiliki 3 lapisan utama, yaitu pertama individu, kedua kolektif, ketiga global. Ketiganya berbeda,
tetapi saling terhubung dan mempengaruhi. Pertama, peristiwa individu. Ini adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang. Kadang terlihat sepele, tapi sebenarnya penting bagi perkembangan jiwanya. Contoh, seseorang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan bakat tersembunyi. Ada yang jatuh cinta, patah hati, lalu lebih mengenal dirinya. Peristiwa sakit yang membuat seseorang mulai hidup lebih sehat. Ciri-cirinya dirasakan secara pribadi, terjadi dalam ruang batin dan hidup sehari-hari, tidak langsung terlihat oleh orang banyak. Tujuannya membentuk karakter, rasa, dan arah jiwa seseorang. Kedua, peristiwa kolektif. Ini adalah peristiwa yang terjadi dalam sekelompok orang atau komunitas, seperti keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, atau bangsa. Contoh konflik sosial di kota tertentu, gerakan gotong royong di satu desa, tradisi bersama, perayaan, atau musibah yang dirasakan ramai-ramai. Ciri-cirinya adalah dirasakan bersama oleh banyak orang. Biasanya muncul dari pola perilaku kelompok, dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan hubungan sosial. Tujuannya menguji kesadaran bersama, memperbaiki pola hubungan, dan membentuk keseimbangan sosial. Ketiga, peristiwa global. Ini adalah peristiwa yang mempengaruhi umat manusia secara luas, atau seluruh bumi secara langsung maupun tidak langsung. Ketiganya saling terkait. Yang menarik, ketiga lapisan ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Peristiwa individu bisa memicu gelombang kolektif, lalu menjalar ke peristiwa global. Sebaliknya, peristiwa global bisa mendorong perubahan dalam jiwa pribadi. Kesimpulannya adalah peristiwa tidak hanya terjadi di dalam diri kita, ia juga terjadi dalam kelompok dan di tingkat dunia. Peristiwa memiliki skala dan jangkauan, tapi semuanya saling berkait. Dengan mengenali tiga lapisan ini, maka kita tidak lagi merasa hidup kita kecil. Kita tahu bahwa peristiwa pribadi bisa mempengaruhi banyak orang, dan kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa dimulai dari satu tindakan sederhana, seperti lilin yang dinyalakan oleh Bayu. Hidup ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita semua yang saling terhubung dalam jaringan peristiwa. Peristiwa dan takdir. Cerita pendek tentang jalan setapak di tengah hutan. Suatu pagi, Ibu Rina memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman hutan kecil di dekat rumahnya. Ia memilih sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lewati. Awalnya ia ragu. Jalan itu tampak sempit dan sepi, tapi entah mengapa hatinya terdorong untuk mengikuti jalur itu. Beberapa langkah ke depan, ia melihat bunga langka yang sudah lama ia cari untuk ditanam di rumah. Tak jauh dari situ, ia bertemu seorang ibu lain yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Setelah hari itu, hidupnya banyak berubah hanya karena memilih satu jalan yang tak biasa. Dalam hatinya, ia berkata, "Mungkin memang sudah takdirku menemukan bunga dan sahabat itu, tapi aku tetap harus melangkah untuk menemuinya." Peristiwa dan takdir, apa bedanya? Banyak orang sering bingung membedakan antara peristiwa dan takdir. Apakah peristiwa adalah bagian dari takdir? Apakah takdir bisa diubah? Atau semua sudah digariskan? Jawabannya tidak sesederhana itu, tapi kita bisa memahami hubungan keduanya
dengan melihat peristiwa sebagai proses dan takdir sebagai dasar yang membawa arah. Takdir adalah dasar, peristiwa adalah proses. Bayangkan takdir seperti lembar kanvas kosong. Kita datang ke dunia ini membawa kanvas itu. Di dalamnya sudah tergambar batas-batas tertentu, yaitu waktu lahir, keluarga, bakat, dan misi jiwa. Tapi lukisan di atas kanvas itu belum selesai. Lukisan itu dibentuk oleh pilihan kita. Sehari-hari, sikap kita dalam peristiwa, keputusan, rasa, dan kesadaran kita. Maka, peristiwa adalah proses melukis takdir, dan nasib adalah hasil lukisan yang tercipta dari semua itu. Takdir memberi arah, bukan memaksa jalur. Takdir seperti sungai besar. Ia membawa aliran hidup kita ke arah tertentu. Tapi kita tetap bisa memilih, mau berenang mengikuti arus atau melawannya, mau mengapung dengan tenang atau tenggelam dalam beban, mau naik perahu dan belajar dari perjalanan, atau terus mengeluh sepanjang jalur. Kesadaran membuat kita mampu memilih cara menghadapi takdir. Peristiwa mengaktifkan takdir yang tersembunyi. Seringkali, peristiwa-peristiwa dalam hidup membuka bagian takdir yang sebelumnya belum tampak. Kesadaran membuat kita mampu memilih cara menghadapi takdir. Contoh, kita tidak tahu punya bakat menulis, sampai suatu saat diminta menulis surat penting, dan orang-orang terkesan. Kita tidak tahu bisa bertahan dalam kesulitan, sampai peristiwa berat datang, dan ternyata kita mampu. Peristiwa membuat takdir muncul ke permukaan. Takdir tidak kaku, nasib tidak mutlak. Ada orang yang lahir di keluarga miskin, tapi jadi pemimpin besar. Ada yang lahir dengan banyak kelebihan, tapi hidupnya kacau. Semua itu menunjukkan bahwa takdir bukanlah akhir, dan nasib bisa berkembang. Peristiwa yang kita alami, baik atau buruk, adalah jalan untuk membentuk nasib, dan nasib bisa berubah seiring dengan perubahan dalam diri kita. Kesimpulannya adalah takdir adalah dasar hidup yang kita bawa. Peristiwa adalah cara hidup itu berjalan. Nasib adalah hasil yang terbentuk dari bagaimana kita menyikapinya. Dengan kesadaran, kita tidak pasrah buta pada takdir. Kita tidak takut pada peristiwa. Kita percaya bahwa nasib bisa dibentuk selama kita terus belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Hidup bukan hanya soal sudah digariskan, tapi juga soal bagaimana kita berjalan di atas garis itu dengan kesadaran. Membaca tanda dalam peristiwa. Cerita pendek tentang gelas yang pecah. Pagi itu, Tony sedang tergesa-gesa. Ia hendak berangkat kerja. Tapi sejak bangun tidur, ia merasa tidak nyaman. Saat ia akan minum teh, gelas kesayangannya tiba-tiba jatuh dan pecah. Kenapa hari ini? Aneh sekali, gumamnya. Sepanjang perjalanan, perasaannya tetap tidak tenang. Saat ia hampir sampai kantor, ia baru ingat bahwa hari ini ia lupa membawa dokumen penting untuk presentasi. Ia bergegas pulang mengambilnya. Saat ia kembali ke jalan semula, ia melihat sebuah kecelakaan. Mobil yang terlibat adalah mobil yang tadinya berjalan tepat di depannya. Tony terdiam. Kalau aku tidak balik ambil dokumen, mungkin aku ada di posisi itu.
katanya pelan. Ia lalu teringat gelas yang pecah tadi pagi. Sejak hari itu, Tony mulai belajar. Setiap kejadian, sekecil apapun, bisa menjadi tanda. Peristiwa bukan hanya kejadian, tapi juga tanda. Kita sering menganggap kejadian sehari-hari hanya sebagai kejadian biasa, tapi orang yang mulai hidup dengan kesadaran akan melihat bahwa dalam setiap peristiwa ada tanda-tanda. Peristiwa bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga apa yang sedang dibisikkan kepada kita melalui kejadian itu. Jenis-jenis tanda dalam peristiwa. Pertama, tanda berulang. Saat satu jenis kejadian terjadi terus-menerus dalam bentuk atau pola yang mirip, itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum kita selesaikan atau sadari. Contohnya seperti selalu gagal dalam hubungan, selalu bertemu orang yang sama sifatnya, selalu terlambat dalam pekerjaan penting. Tanda berulang mengajak kita bertanya, apa pola dalam diri saya yang sedang diulang oleh hidup? Kedua, tanda rasa. Kadang tubuh atau hati kita memberi tanda sebelum peristiwa terjadi, seperti tiba-tiba merasa tidak enak tanpa alasan, tiba-tiba sangat tenang dan ringan. Rasa adalah bahasa batin yang sering lebih cepat dari logika. Bagi yang peka, rasa bisa menjadi alarm alami untuk membaca arah peristiwa. Ketiga, tanda penolakan atau kemacetan. Saat kita terus memaksa sesuatu tapi selalu terhambat, seperti berkali-kali gagal membuka usaha, rencana yang selalu batal mendadak. Ini bisa jadi tanda bahwa jalan itu bukan untuk kita atau belum waktunya. Bukan berarti menyerah, tapi belajar untuk berhenti sejenak dan membaca ulang arah langkah. Keempat, tanda kelancaran dan kelapangan. Sebaliknya, kadang hal-hal mengalir begitu saja, seperti bertemu orang yang tepat di waktu yang pas. Ide dan bantuan datang dengan mudah. Ini bisa jadi tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Hidup sedang mendukung langkah kita. Kelima, tanda lewat orang lain. Kadang orang-orang di sekitar kita membawa tanda tanpa mereka sadari, seperti ucapan spontan yang terasa menyentuh hati, nasihat dari orang asing yang pas dengan keadaan kita, pertemuan tak terduga yang membuka arah baru. Tanda tidak selalu datang dari dalam diri, tapi juga dari luar, karena semesta punya banyak cara untuk bicara. Apa yang harus dilakukan ketika melihat tanda? Pertama, jangan buru-buru menarik kesimpulan. Kadang tanda hanya mengajak kita untuk tenang, bukan langsung bertindak. Kedua, tenangkan pikiran dan rasakan. Tanda bisa lebih jelas ketika kita tidak tergesa-gesa. Ketiga, amati pola, bukan hanya satu kejadian. Satu peristiwa bisa jadi kebetulan, tapi pola peristiwa mengandung pesan. Keempat, buka ruang dalam diri untuk belajar. Tanda sering muncul bukan untuk ditakuti, tapi untuk membimbing kita tumbuh. Kesimpulannya adalah peristiwa dalam hidup tidak hanya untuk dijalani, tapi juga untuk dibaca. Di dalamnya ada tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk arah, peringatan lembut, atau dorongan halus dari semesta. Dengan mengenali tanda-tanda, maka kita akan merasakan seperti lebih peka terhadap arah hidup. Tidak mudah
tersesat, atau memaksakan kehendak, dan lebih mampu berjalan selaras dengan jalan jiwa. Tanda adalah bahasa semesta, kesadaran adalah kemampuan untuk membacanya. Mengelola peristiwa dengan kesadaran. Cerita pendek tentang ucapan anak kecil. Suatu sore, Pak Dedi sedang kesal karena urusan pekerjaannya berantakan. Di rumah, ia duduk termenung dengan wajah muram. Tiba-tiba anaknya yang berusia 5 tahun mendekat dan berkata, "Ayah, jangan sedih, nanti jadi hitam kayak awan hujan." Pak Dedi terdiam. Ia tak menyangka kalimat polos itu begitu dalam. Ia tersenyum, lalu menghela napas panjang. Ia sadar, saat ia larut dalam kesal, ia memancarkan awan ke seluruh rumah. Hari itu ia memutuskan, mulai sekarang, setiap peristiwa harus disikapi dengan hati yang sadar. Tidak reaktif, tapi reflektif. Banyak orang menghadapi peristiwa secara otomatis marah, ketika kecewa, senang berlebihan saat dipuji, putus asa ketika gagal. Padahal, kesadaran mengajak kita tidak langsung bereaksi, melainkan menanggapi dengan tenang dan penuh pertimbangan. Reaktif seperti langsung membalas, menyerang, mengeluh, atau lari. Reflektif yaitu berhenti sejenak, merasakan, melihat lebih luas, lalu memilih tindakan dengan bijak. Langkah mengelola peristiwa dengan kesadaran. Pertama, tarik napas dan hening sejenak. Ini adalah kunci awal. Dalam keheningan, kita memberi ruang agar rasa dan pikiran tidak langsung mendominasi. Kedua, tanya diri sendiri, apa makna dari peristiwa ini? Apa yang sedang diajarkan kepadaku? Apakah ini benar-benar harus ditanggapi sekarang? Ketiga, pilih respon, bukan reaksi. Respons lahir dari kesadaran dan pengamatan. Reaksi lahir dari emosi yang belum selesai. Keempat, jaga energi agar tidak terbawa. Kadang, kita tidak perlu langsung melawan peristiwa. Cukup mengamati tanpa tenggelam di dalamnya. Kesimpulannya adalah mengelola peristiwa dengan kesadaran adalah memilih sikap, bukan terbawa suasana. Hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi respon kita bisa kita pilih. Dengan kesadaran, kita tidak mudah terpancing. Kita punya jarak batin yang sehat terhadap segala kejadian. Kita mulai menjalani hidup, bukan dijalani oleh hidup. Kesadaran memberi kendali, bukan untuk menguasai hidup, tapi untuk bersahabat dengannya. Hidup yang penuh kesadaran. Cerita pendek tentang pohon dan bayangan. Di sebuah taman, seorang pria tua duduk di bawah pohon besar sambil melihat bayangan ranting di tanah. Seorang anak kecil bertanya, "Kakek sedang melihat apa?" Ia menjawab, "Bayangan ini menunjukkan arah matahari, tapi yang menumbuhkan pohon bukan bayangannya, melainkan sinarnya." Anak itu bingung. Tapi kelak ia mengerti, banyak orang hanya melihat bayangan peristiwa, hanya berupa rasa senang, takut, marah, tapi lupa melihat cahaya di baliknya. Hidup penuh kesadaran adalah hidup yang tidak terjebak bayangan, tapi melihat cahaya yang menumbuhkan. Hidup dijalani dengan hadir sepenuhnya. Hidup penuh kesadaran bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi itu adalah hidup di mana kita benar-benar hadir, jujur pada diri sendiri, dan memahami arah perjalanan.
kita tidak menghindar dari peristiwa, tidak lari dari rasa, tapi hadir dalam semuanya dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Mengubah peristiwa menjadi pencerahan. Peristiwa apapun, kecil atau besar, menyenangkan atau menyakitkan, bisa menjadi cermin untuk melihat diri. Saat kita hidup dengan kesadaran, marah bisa menjadi pelajaran tentang luka yang belum sembuh. Gagal bisa menjadi pelajaran tentang arah yang belum selaras. Bahagia bisa menjadi kesempatan untuk bersyukur dan berbagi. Hidup yang bermakna bukan sekadar berjalan. Orang yang sadar tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tapi juga apa artinya bagiku dan apa yang bisa kutumbuhkan dari sini. Hidup jadi bukan soal kecepatan atau banyak pencapaian, tapi soal kedalaman, makna, dan ketenangan batin. Kesimpulannya adalah hidup yang penuh kesadaran adalah hidup yang dijalani dengan hati, bukan hanya dengan rutinitas. Ia bukan tentang bebas dari peristiwa, tapi bisa memahami peristiwa dengan kesadaran. Kita tidak tenggelam dalam kejadian, kita tidak dikendalikan oleh emosi. Kita menjadi pengamat, pembelajar, dan pencinta kehidupan. Kesadaran mengubah hidup dari sekadar bertahan menjadi bertumbuh, dari sekadar berjalan menjadi menyala. Melihat masa depan dengan kesadaran. Masa depan tumbuh dari peristiwa saat ini. Masa depan bukanlah ruang kosong yang tiba-tiba muncul. Ia bertumbuh dari peristiwa yang terjadi hari ini, yang terbentuk dari ruang, waktu, rasa, pikiran, dan takdir. Oleh karena itu, jika kita mampu menyadari apa yang sedang terjadi sekarang secara jernih, maka kita juga dapat melihat arah masa depan yang sedang terbentuk. Melihat masa depan bukan meramal, tapi menyadari arah. Melihat masa depan bukan berarti menebak atau meramal. Melihat masa depan berarti menyadari kemana hidup sedang mengarah melalui tanda-tanda halus, pola kejadian, dan gerak batin yang hadir hari demi hari. Masa depan tidak ditentukan oleh satu peristiwa besar, tetapi oleh banyak peristiwa kecil yang kita sadari atau abaikan. Bagaimana kesadaran membantu kita melihat masa depan? Pertama, membaca pola peristiwa. Setiap kejadian membawa arah. Orang yang hidup dengan kesadaran bisa melihat pola-pola peristiwa kecil yang terus berulang, sehingga dapat membaca kemungkinan apa yang sedang dibentuk oleh kehidupan. Contohnya, jika seseorang terus menunda hal-hal penting, maka masa depannya mulai dipenuhi oleh ketidakteraturan dan kehilangan arah. Kesadaran akan pola ini bisa menyelamatkannya sebelum semuanya runtuh. Kedua, merasakan arah energi batin. Kesadaran bukan hanya alat berpikir, tapi juga alat merasa. Melalui rasa yang jernih, seseorang bisa menangkap perubahan energi dalam dirinya dan di sekelilingnya. Gelisah tanpa sebab bisa jadi tanda bahwa sesuatu sedang bergerak dalam hidup yang belum kita pahami. Dengan kesadaran, rasa ini bisa diterjemahkan menjadi arah, bukan sekadar beban. Ketiga, membaca tanda-tanda dalam hidup. Tanda bisa hadir dalam bentuk seperti peristiwa yang berulang, pertemuan dengan orang tertentu, rasa yang kuat terhadap suatu pilihan, mimpi, atau intuisi yang jernih.
Semua ini bukan hal mistik, tapi cara jiwa berkomunikasi dengan kesadaran agar kita tidak buta terhadap arah hidup kita sendiri. Melihat masa depan untuk bertumbuh, bukan untuk mengendalikan. Banyak orang ingin tahu masa depan agar bisa mengendalikannya, tapi kesadaran justru mengajarkan agar kita tidak perlu mengendalikan masa depan, tapi cukup hadir dan sadar di saat ini agar masa depan itu tumbuh selaras. Kesimpulannya adalah melihat masa depan bukanlah keistimewaan gaib, tapi hasil dari keheningan, pengamatan, dan kejujuran terhadap hidup sendiri. Kesadaran yang jernih bisa membuka pemahaman tentang arah masa depan, karena ia melihat lebih dari sekedar kejadian. Ia melihat makna, pola, dan gerak batin di baliknya. Masa depan tidak dilihat dengan mata, tapi dengan kesadaran. Dan kesadaran hanya bisa hadir ketika seseorang benar-benar hidup, bukan sekedar lewat. Kesadaran adalah kunci. Di tengah gelombang kehidupan, kita mungkin tidak bisa mengatur semua yang datang, tapi kita selalu punya kuasa untuk mengelola diri dalam menghadapi apa yang datang. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga setiap sesi yang ada dalam video ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan, tapi menjadi jembatan menuju pengalaman baru, pengalaman yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih selaras dengan jiwa Anda sendiri. Hidup adalah rangkaian peristiwa, dan kesadaran adalah cara kita membuat setiap peristiwa bernilai. Hiduplah sepenuhnya, hadir sepenuhnya, karena setiap momen, betapapun kecilnya, menyimpan kunci bagi pertumbuhan jiwa. Sampai jumpa di peristiwa berikutnya, yang semoga akan Anda hadapi dengan hati yang lebih sadar dan terang.